Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Yohanes MS Fitna dengan Prodi Informatika, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Ya, baik teman-teman. Di sini di video presentasi saya kali ini saya akan membahas mengenai kerangka kerja dan paradigma interaksi. Nah, ini adalah poin-poin pembahasan yang kita bahas. Yang pertama, kerangka kerja. Yang kedua, fase evaluasi pada siklus interaksi. Yang ketiga, pemodelan sistem. Dan yang keempat, mengatasi kompleksitas. Dan yang kelima, model mental. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu kerangka kerja. Kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Selanjutnya, fase evaluasi pada siklus interaksi berisi langkah untuk observasi dan artikulasi pengguna, mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semula, dan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Kemudian selanjutnya, pemodelan sistem, model konseptual atau model perancang. Di sini yang pertama, model yang diciptakan oleh perancang. Kemudian gambaran sistem atau sistem imago. Ada tiga, yaitu yang pertama sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna. Yang kedua menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi. Dan yang ketiga, hal-hal yang berhubungan dengan sistem tersebut. Kemudian model mental atau pengguna ada dua, yaitu model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Kemudian yang kedua, model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem. Kemudian selanjutnya, mengatasi kompleksitas. Jika perancang ingin membangun sistem yang mudah digunakan, yang pertama perancang harus memahami bagaimana pengguna melihat sesuatu. Yang kedua, melihat dunia dengan kacamata pengguna. Dan yang ketiga, perancang memahami apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan program rancangannya. Yang terakhir, untuk itu, perancang harus memahami bagaimana manusia mengatasi kompleksitas suatu lingkungan kerja secara teknis. Kemudian yang berikut, model mental. Model mental adalah proses untuk menciptakan kerangka kerja tentang suatu proses atau cara kerja suatu benda. Penyajian kognitif suatu proses atau objek yang menyatakan suatu perkiraan logis dan dapat diterima tentang bagaimana suatu benda dibentuk atau bagaimana benda berfungsi. Semakin dekat model mental yang diciptakan oleh pengguna dengan model konseptual yang diciptakan oleh perancang, maka pengguna akan merasakan kemudahan ketika berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya, model mental kedua. Karakteristik model mental. Di sini yang pertama, tidak ilmiah berdasarkan perkiraan. Yang kedua, tidak lengkap menjelaskan aspek yang relevan. Yang ketiga, tidak stabil, dapat dikembangkan dan beradaptasi dengan konteksnya. Kemudian yang keempat, tidak konsisten. Untuk model yang sama sering tidak kompatibel satu dengan yang lain. Yang terakhir, personal, bersifat unik untuk setiap individu sehingga tidak bisa diterapkan secara umum. Model mental sangat penting untuk perancangan interaksi sebagai kerangka kerja dasar untuk menyelesaikan persoalan yang dihadap. Nah, oke teman-teman, sekian dari presentasi video yang saya lakukan di saat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan yang saya katakan.
dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time.